Selamat pagi anak-anakku. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Baik, untuk memulai pelajaran, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, pada minggu lalu kita sudah melaksanakan penugasan dari materi bab 1 bagian A, yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan melanjutkan bagian B dan C, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang B-nya. Kemudian yang C-nya, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 1 bagian B dan C. Ya. Saya perlihatkan lagi pemetaan materinya. Kemarin kita sudah membahas bagian yang A. Sekarang kita lanjut ke bagian B dan C. Komitmen, kemudian nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita langsung saja. Komitmen kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam hal ini tentu berhubungan juga dengan yang namanya wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan penentuan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita suatu negara. Nah, wawasan kebangsaan itu juga menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama, kemudian dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tentu wawasan kebangsaan ini mengandung komitmen dan semangat persatuan. Nah, kalau kita flashback ke materi di awal, komitmen para perumus dasar negara itu adalah suatu bentuk ikrar atau perjanjian untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, nilai-nilai komitmen pendiri bangsa itu sendiri sebenarnya sudah tercantum atau tertuang di dalam Pancasila. Nah, saat ini kita telah merdeka. Lalu bentuk komitmen dan perjuangan kita ini lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Kemudian tentu juga kalau berbicara tentang komitmen kebangsaan akan selalu berhubungan dengan cinta tanah air atau yang dikenal dengan istilah nasionalisme. Nah, di sini ada dua jenis nasionalisme yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu nasionalisme dalam arti sempit atau yang dikenal dengan istilah chauvinisme. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini bersifat negatif karena memandang bangsa lain itu lebih rendah daripada bangsa sendiri.
Nah, berbanding terbalik dengan nasionalisme sempit, nasionalisme dalam arti luas ini bersifat positif karena memuliakan dan memajukan bangsa sendiri, namun tetap menghormati bangsa lain. Nah, ini ya perbedaan dua jenis nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Oke, kita lanjut. Nah, langsung ke bagian C. Nilai semangat para pendiri negara. Semangat kebangsaan atau nasionalisme tadi itu juga bermakna sama dengan patriotisme atau semangat rela berkorban. Nah, di situ sudah ada pemaparan tentang apa itu patriotisme, ya. Kemudian semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, di sini secara harfiah, semangat itu memiliki arti tekad atau dorongan hati yang kuat, sama seperti kamu. Kalau kamu memiliki semangat belajar yang kuat, tekad belajar dan motivasi belajar yang kuat, maka alhasil kamu juga akan memperoleh nilai yang memuaskan. Nah, apa saja nilai-nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan Pancasila? Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian semangat merdeka, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Lalu adanya rasa memiliki terhadap bangsa, ya. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa. Jadi, kalau sudah memiliki loyalitas, ya, atau memiliki sesuatu, tentu kamu akan bertanggung jawab terhadap sesuatu tersebut. Misal, kamu sudah memiliki handphone, otomatis kamu punya tanggung jawab untuk menjaga handphone tersebut dengan baik. Nah, itu contoh ya. Kemudian mendukung dan berperan aktif dalam mencapai cita-cita. Itu ya, nilai-nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Kemudian apa saja tugas dan kewajiban kita? Nah, tugas dan kewajiban kita yaitu meneruskan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan dengan indikator sebagai berikut. Nah, pertama, belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Jadi tidak hanya kalian, kami para dewan guru juga senantiasa selalu belajar sepanjang hayat. Jangan pernah putus ya belajarnya, terus digali, diasah kemampuannya. Kemudian tidak memaksakan kehendak, lalu saling menghormati perbedaan dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi tugas dan kewajiban kita, ini saya rangkum secara umum ya. Nah, demikian ya materi kita, semoga bermanfaat. Baiklah anak-anakku, demikianlah penjelasan atau pemaparan singkat mengenai materi di bab 1 bagian B dan C. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian ya, pertemuan kita di bab 1 akhirnya sudah selesai. Untuk minggu depan saya akan kasih atau beri penugasan ya, jika ada hal-hal penting akan saya sampaikan dengan wali kelas dan akan diteruskan ke grup kelasnya masing-masing. Sekian ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.